Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Hibra di materi fisika dasar dengan topik energi kinetik dan kerja. Sebelum mulai, jangan lupa adik-adik klik tombol like and subscribe. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, untuk topik yang pertama, ini kita akan membahas dasar tentang energi kinetik. Apa itu sebenarnya energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang berhubungan dengan gerak. Jadi setiap benda yang bergerak itu pasti memiliki energi kinetik. Oleh karena itu, rumusnya EK sama dengan setengah MV kuadrat. Gampang banget ya. Nah, satuannya itu adalah joule, di mana 1 joule itu sama dengan 1 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ya. Oke, nah misalnya di sini langsung aja kita coba ke contoh soal yang pertama. Ya, soal yang pertama ini misalnya kita memiliki dua kereta api ya dengan jarak yang terpisah, katakanlah jarak antara kereta api yang pertama dengan kereta api yang kedua ini sejauh 6,4 km ya. Nah, kemudian kereta api ini bergerak dengan percepatan katakanlah sebesar 0,26 meter per sekon kuadrat. Kemudian pada kereta api ini terdapat gaya sebesar F, di mana F ini besarnya adalah 1,2 kali 10 pangkat 6 Newton. Oke, yang ditanyakan adalah pada saat kereta api ini bertabrakan di titik tengahnya, anggaplah di sini titik tengah, ya, titik tabrakan. Nah, berapakah energi kinetik yang terjadi pada saat mereka bertabrakan? Jadi EK totalnya ini tuh sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Oke, langsung saja kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat bahwa jarak ya, distance-nya atau delta D-nya itu sama dengan 6,4 km per 2, karena anggapannya mereka akan bertabrakan di tengah. Jadi ini sebesar 3,2 km atau sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 3 meter. Oke, nah di sini kita dapat jaraknya. Kemudian yang kedua, apalagi yang kita bisa dapatkan? Yang kedua yang kita bisa dapatkan adalah kecepatan ya. Kita mengetahui bahwa rumus kecepatan itu sama dengan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali delta D. Ya, di sini kita anggapannya V0-nya itu sama dengan 0. Ya, di mana A-nya kita ketahui dan delta D-nya kita ketahui. Jadi kita dapatkan V kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 dikali 0,26. Kemudian delta D-nya kita dapatkan 3,2 kali 10 pangkat 3 meter. Sehingga dapatkan V-nya ini sama dengan 10,8 meter per sekon. Nah, dengan mengetahui V-nya, maka kita juga bisa mencari apalagi yang kedua, kita bisa dapatkan masanya. Masa itu sama dengan F per G, di mana F-nya di sini kita ketahui 1,2 kali 10 pangkat 6 Newton dibagi 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi kita dapatkan masa dari kereta api itu sebesar 1,22 kali 10 pangkat 5 kg ya. Nah, kemudian kita bisa dapatkan apa lagi? Energi kinetik untuk masing-masing kereta api. Jadi K1 itu sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi K total sama dengan anggaplah 2K1 atau 2 kali setengah kali MV kuadrat ya. Jadi di sini kita bisa dapatkan M-nya itu berapa? 1,22 dikali V kuadratnya 40,8. Ya, kemudian ini bisa dicoret. Jadi jawabannya 1,22 kali 10 pangkat 5 kali V kuadrat, itu V-nya 40,8 kuadrat ya. Atau sama dengan K totalnya itu sama dengan berapa? 2 kali 10 pangkat 8. Oke.
Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, kita bisa dapatkan rumus berapa jumlah energi kinetik total pada saat kereta api ini bertabrakan, yaitu sebesar 2 kali 10 pangkat 8 Joule atau sebesar 200 megajoule ya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang kerja dan energi kinetik ya. Jadi kita mengetahui sebelumnya bahwa gaya itu merupakan perkalian dari massa dan percepatan atau dinotasikan dengan Fx sama dengan m kali Ax. Seperti ini ya. Nah, kemudian dengan adanya percepatan ini, maka kita bisa juga menghitung kecepatan dari benda yang bergerak tersebut yang dirumuskan dengan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2Ax kuadrat. Oke. Nah, di sini kita bisa contohkan ya, misalnya kita memiliki sebuah benda seperti ini ya. Nah, bendanya itu berpindah ya sejauh D. Anggaplah di sini bendanya berpindah sejauh D, dan kemudian benda ini dikenakan suatu gaya ya, gaya pada sudut theta, sehingga bisa kita dapatkan bahwa kerja yang terjadi pada benda tersebut dinotasikan dengan W merupakan perkalian dari gaya dengan jarak cos theta. Oke. Nah, oleh karena itu di sini juga kita bisa lihat bahwa delta dari energi kinetik itu sama dengan kerja ya, di mana energi kinetik final dikurang energi kinetik inisial itu sama dengan kerja. Artinya, kalau misalnya kita melihat ada satu perubahan pada suatu energi, nah bisa jadi itu diubah dengan menjadi suatu kerja. Artinya ada proses perpindahan yang menyebabkan energinya itu berkurang, yang diubah menjadi satu perpindahan. Ya. Nah, sekarang langsung kita ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya itu misalnya kita memiliki satu peti ya, anggaplah ini satu peti yang diangkat oleh dua orang, si A dan si B. Anggaplah kayak gini ya. Si A ini mengangkatnya dengan gaya FA dan si B ini menariknya dengan gaya FB. Ya, benda ini bermassa katakanlah 225 kg ya. Kemudian FA itu sebesar 12 Newton dengan theta sama dengan 30% di bawah horizontal. Kemudian FB itu sebesar 10 Newton dengan theta sama dengan 40 derajat di atas horizontal. Nah, kemudian di sini kita ketahui juga bahwa kedua orang ini mengangkat peti tadi ya sejauh D, yaitu 8,5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kerja total yang dilakukan oleh kedua orang ini. Nah, oke, jadi langsung aja ya. Nah, di sini kita bisa buat dulu yang pertama adalah gambar diagram gaya yang terjadi pada peti itu. Ya, nah anggaplah ini petinya, kemudian gaya apa aja yang terjadi? Yang pertama tadi ada gaya dorong oleh si A. Gaya dorong oleh si A dengan sudut berapa? Kitanya 30 derajat. Kemudian gaya tarik yang dilakukan oleh si B dengan sudut B itu sama dengan 40 derajat. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya gravitasi dan ada gaya normal. Anggaplah seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa hitung ya sebenarnya
W1 itu sama dengan F1 D cos theta ya, sesuai dengan rumusnya tadi. F1 itu diketahui 12 Newton, kemudian D-nya adalah 8,5. Kemudian cos theta-nya itu adalah theta-nya 30 derajat. Jadi kita bisa dapatkan W1 itu sama dengan kurang lebih 88,33 Joule ya, karena satuan dari kerja itu adalah Joule. Kemudian kita bisa juga dapatkan W2 dengan rumus yang sama. W2 sama dengan F2 D cos theta 2, sorry ini theta 1 dan theta 2. Di sini kita dapatkan F2-nya 10, D-nya 8,5, cos 40 derajat. Jadi kita bisa dapatkan W2-nya itu sama dengan 65,11 Joule. Sehingga setelah kita mendapatkan W1 dan W2, kita bisa dapatkan W totalnya itu sama dengan W1 plus W2 atau sama dengan 88,33 ditambah 65,11 itu sama dengan 153,4 Joule. Nah, ini adalah kerja total yang dilakukan terhadap benda peti yang tadi ya. Nah, bagaimana jika kita ingin mengetahui berapa kecepatan yang terjadi pada peti tersebut setelah dia dipindahkan sejauh 8,5 meter, berapa kecepatannya? Nah, itu kita bisa cari ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa delta dari energi kinetik itu berubah menjadi kerja, ya. Dimana di sini nilai kerjanya kita ketahui, maka di sini kita bisa tentukan setengah mv kuadrat sama dengan 153,4. Ya, jadi di sini kita bisa dapatkan V itu akar dari 2W per M ya, atau akar dari 2 kali 153,4 dibagi M-nya tadi berapa? M-nya sama dengan 225. Nah, di sini kita bisa dapatkan V itu sama dengan 1,17 meter per sekon. Jadi di sini kita bisa dapatkan bahwa kecepatan dari peti pada saat berpindah sejauh 8,5 meter itu adalah 1,17 meter per sekon. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Nah, di sini contohnya kita ada lift ya. Lift ini memiliki massa M1 sebesar 500 kg. Kemudian lift ini bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 4 meter per sekon. Ya, dimana diketahui bahwa pada saat lift ini bergerak, dia juga memiliki percepatan yang konstan sebesar G per 5. Di sini G adalah percepatan gravitasi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian jarak antara lift dengan lantai ini anggaplah kita sebut dengan D, ya, di mana D ini sebesar 12 meter. Nah, yang pertama kita tentukan dulu berapa kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi, di mana WG sama dengan M kali G dikali D cos theta. Nah, di sini karena lift ini memiliki gaya gravitasi Fg yang sejalan dengan gaya gravitasi, maka tetanya di sini adalah 0 derajat, sehingga cos tetanya sama dengan 1. Ya, jadi WG sama dengan 500 dikali 9,8 dikali 12 dikali 1. Ya, jadi di sini didapatkan WG itu sama dengan kurang lebih 59 kJ.
Oke, jadi kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi itu sebesar 59 kJ. Kemudian yang kedua, kita ingin mengetahui berapa kerja yang dilakukan oleh tali, ya. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa tegangan tali dikurangin dengan gaya gravitasi merupakan perkalian dari massa dan percepatan, ya. Di sini kita dapatkan tegangan tali itu sama dengan Fg plus Ma. Oke. Nah, oleh karena itu, dengan rumus yang sama seperti ini, kita bisa tentukan Wt itu sama dengan Mg d cos theta, ya, dimana di sini untuk Mg-nya kita rubah menjadi Mg plus Ma, karena di sini bekerja juga gaya gravitasi dan percepatan lift dikali d cos theta. Sehingga di sini kita bisa dapatkan Wt itu sama dengan M kali G ditambah A-nya tadi G per 5, ya. M kali minus G per 5. Kenapa minus? Karena arah A-nya itu berlawanan dengan gravitasi. Kemudian dikali D cos theta, dimasukkan angkanya. Jadi di sini didapatkan 0,8 dikali 500 dikali 9,8 dikali D cos theta. D-nya tadi 12, cos theta-nya berapa? Di sini kita ketahui theta-nya itu sebesar 180 derajat. Jadi cos theta itu sama dengan negatif 1. Ya, sehingga di sini didapatkan Wt-nya itu sama dengan negatif 47 kJ. Nah, setelah kita mendapatkan Wg dan Wt, maka kita bisa mendapatkan kerja total yang dilakukan pada lift ini. Ya, jadi W totalnya itu sama dengan Wt plus Wg itu sama dengan 59 dikurang 47 atau kurang lebih sebesar 12 kJ. Oke, nah setelah kita ketahui berapa kerja totalnya, maka kita juga bisa menghitung energi kinetiknya. Energi kinetiknya berapa? Ya, yang berikutnya kinetic final itu sama dengan kinetic initial plus W, ya, atau setengah mv kuadrat ditambah W, dimana di sini masanya itu sebesar berapa tadi? 500 kilo, V-nya itu sama dengan 4 meter per sekon kuadrat, dan W-nya tadi berapa? W totalnya 12, ya. Jadi kita bisa dapatkan energi kinetic finalnya itu sebesar 16 kJ. Ya. Jadi di sini pada saat soal yang tadi kita bisa ketahui bahwa pada lift ini, ya, terjadi perubahan energi kinetik menjadi kerja, ya, dimana kerja itu membuat lift ini bergerak ke atas dengan kecepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi seperti ini cara menghitungnya. Oke, gampang ya. Oke, berikutnya kita akan membahas kerja yang dilakukan oleh pegas. Jadi kerja yang dilakukan oleh pegas ini merupakan satu hasil dari gaya pegas, ya. Kita ingat bahwa gaya pegas itu merupakan perkalian dari konstanta pegas dan jarak, ya. Di sini yang menciptakan rumus ini adalah Hooke, ya, atau dikenal juga dengan hukum Hooke, ya. Nah, jadi di dalam kerja oleh pegas ini nantinya kita bisa menghitung berapa kerja yang dilakukan oleh pegas, sehingga kita bisa mengetahui juga berapa perpindahan yang disebabkan oleh pegas tersebut. Ya, jadi contohnya seperti ini, kita memiliki sebuah benda yang bermassa M, ya, kemudian benda ini bergerak, ya, dengan kecepatan V, di mana kita ketahui misalnya M-nya itu sebesar 0,4 kg, kemudian V-nya itu sebesar 0,5 meter per sekon, dengan konstanta pegas itu sebesar 750 Newton per meter. Nah, jadi
di sini kita asumsikan lantai itu tanpa gaya gesek ya, lantai tanpa gesekan. Nah, dengan kondisi yang seperti ini kita pengen tahu ya berapa perpindahan yang terjadi yang disebabkan oleh benda yang menabrak si pegas ini. Ya otomatis ada perpindahan sejauh apa? Sejauh X di sini ya karena benda ini bergerak ke arah pegas dan menekan pegas itu sejauh X. Ya, nah itu yang ingin kita cari. Nah, pertama untuk mencari itu kita hitung dulu berapa kerja pegasnya. Ya, kita ketahui tadi bahwa delta dari energi kinetik itu sama dengan kerja, atau di sini juga kita bisa perlihatkan bahwa W pegas itu sama dengan setengah K kali X kuadrat ya. Jadi di sini kita bisa masukkan energi kinetik itu setengah mv kuadrat itu sama dengan negatif setengah kx kuadrat ya. Kemudian ini kita bisa coret, jadi kita bisa dapatkan ya x kuadrat itu sama dengan mv kuadrat per k ya. Oke, di sini M-nya tadi berapa? M-nya itu sebesar 0,4, P-nya 0,5 kuadrat, per K-nya tadi berapa? 750. Sehingga X itu bisa kita dapatkan sebesar 1,2 cm. Nah, jadi seperti ini. Untuk contoh kerja yang dilakukan oleh pegas. Nah, X sebesar 1,2 cm artinya terjadi perpindahan sejauh 1,2 cm ke arah kiri ya. Jadi searah dengan gaya yang dilakukan oleh benda ini. Gampang ya? Oke. Nah, yang terakhir kita akan pelajari tentang daya yang merupakan laju kerja yang dilakukan oleh satu waktu tertentu atau dirumuskan daya rata-rata itu sama dengan kerja dibagi dengan durasi waktu ya seperti ini. Nah, satuan dari daya itu sendiri adalah watt atau sama dengan joule per second ya. Nah, bisa juga selain watt itu ada apa? 1 horsepower. 1 horsepower itu kurang lebih 746 watt. Selain horsepower itu juga ada 1 kilowatt hours. Ya, kalau kita pakai listrik di rumah itu satuannya 1 kilowatt hours ya. Nah, 1 kilowatt hours itu berarti 10 pangkat 3 watt dikali hours. Hours itu sama dengan 3600 detik ya. Nah, jadi di sini 1 kilowatt hours itu sama dengan 3,6 juta joule atau 3,6 megajoule. Ya, ini adalah satuan-satuan dari daya. Nah, untuk rumusnya sendiri, daya itu sama dengan laju kerja dibagi dengan waktu atau P sama dengan dW per dt, di mana W itu atau kerja itu tadi yang sudah kita bahas itu sama dengan F cos theta dx ya, karena ada perpindahan sejauh dx dengan waktu tertentu ya, atau ini dirumuskan juga dengan P sama dengan PV P sama dengan FT cos theta. Nah, langsung saja ke contoh soal ya. Nah, misalnya di sini saya ada sebuah benda di mana benda ini dikenai gaya F1 dan F2. Ya, F1 ini merupakan gaya horizontal ke arah kiri, sementara F2 ini gaya horizontal ke kanan dengan sudut theta sebesar 60 derajat. Di sini diketahui F1 itu sebesar 2 Newton dengan arah theta 1 itu sama dengan 180 derajat. Kemudian gaya yang kedua itu sebesar 4 Newton dengan arah si 2 itu sama dengan 60 derajat ya. Kemudian diketahui juga benda ini bergerak sebesar kecepatan 3 meter per sekon.
Nah, dari sini kita ingin mengetahui berapa daya total yang terjadi pada benda ini. Ya, ini yang akan dicari. Oke, langsung aja ya. Nah, pertama kita cari dulu P1 itu sesuai dengan rumus yang di sini itu sama dengan F1 V cos Si 1. Ya, di mana F1-nya tadi berapa? F1-nya di 1 Newton. V-nya tadi kecepatannya 3 meter per sekon. Cos theta 1 itu sama dengan cos 180 derajat. Nah, jadi kita dapatkan P1 itu sama dengan negatif 6 watt. Nah, dengan cara yang sama kita bisa dapatkan P2, di mana P2 itu sama dengan F2V cos Si 2, di mana F2-nya sama dengan 4 Newton, kemudian V-nya tetap 3 meter per sekon, dan Si 2-nya itu sama dengan 60 derajat, sehingga kita dapatkan P2 itu sama dengan 12 kali cos 60 itu sama dengan setengah ya. Jadi 12 kali setengah itu sama dengan 6 watt. Gampang banget kan? Jadi kita dapatkan P net itu sama dengan P1 plus P2 itu atau sama dengan negatif 6 plus 6 sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 ini artinya tidak ada daya tambahan atau daya masuk yang diterima oleh sistem ini, sehingga total daya yang terjadi di situ adalah tetap atau 0. Kurang lebih seperti itu.